Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membahas materi tentang hubungan antara iptek, nilai budaya, dan agama dalam konteks Pancasila sebagai dasar nilai pembangunan ilmu pengetahuan dengan kasus hate space. Perkenalkan, nama saya Dewi dengan NIM 102062400004. Dan saya Dika Tasya dengan NIM 102062400008. Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah membawa dampak besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Di satu sisi, teknologi ini mempermudah komunikasi dan mempercepat akses informasi. Namun, di sisi lain, kemudahan ini juga menimbulkan berbagai masalah sosial. Salah satunya adalah penyebaran ujaran kebencian atau hate space. Ujaran kebencian adalah ekspresi atau kata-kata yang mengandung kebencian, pengkhianatan, atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu yang dapat memicu perpecahan sosial, kekerasan, dan konflik. Penyebaran hate space tidak hanya merusak hubungan antara individu atau kelompok, tetapi juga mengancam nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan pedoman moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila mengajarkan tentang pentingnya menghormati perbedaan, menjaga persatuan, serta menegakkan keadilan sosial. Selain itu, nilai-nilai budaya dan ajaran agama yang ada di Indonesia juga mengandung ajaran untuk saling menghormati, menjaga kedamaian, dan menghindari permusuhan. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh penyebaran hate space, penting untuk merujuk pada Pancasila, budaya Indonesia, dan ajaran agama. Pengertian hate space. Hate space adalah bentuk ekspresi atau komunikasi yang berisi kebencian, permusuhan, atau penghinaan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, suku, etnis, atau identitas lainnya. Pancasila sebagai pedoman dalam mengatasi hate space. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai yang dapat menjadi pedoman untuk mengatasi penyebaran ujaran kebencian. Yang pertama, yaitu di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan tentang penghormatan terhadap Tuhan dan kebebasan beragama. Ujaran kebencian yang menyerang agama tertentu atau merendahkan keyakinan seseorang jelas bertentangan dengan sila pertama. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ujaran kebencian jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihormati martabatnya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Penyebaran ujaran kebencian dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menjunjung tinggi prinsip persatuan dalam setiap tindakan, termasuk dalam berkomunikasi di media sosial. Yang keempat, sila keempat, kebijakan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Untuk mengatasi masalah hate space, perlu ada kebijakan yang bijaksana dan melibatkan musyawarah antara pemerintah, masyarakat, dan platform media sosial. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap individu di Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi. Penyebaran ujaran kebencian hanya akan menciptakan ketidakadilan sosial dan merusak kedamaian antar kelompok. Penyebaran hate space atau ujaran kebencian di Indonesia memberikan dampak yang sangat besar terhadap keharmonisan sosial. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, baik dari segi suku, agama, ras, maupun budaya. Keberagaman ini merupakan aset berharga yang harus dijaga dan dilestarikan. Namun,
penyebaran hate speech dapat merusak kerukunan antar kelompok dan mengancam stabilitas sosial. Pancasila yang terdiri dari 5 sila memberikan prinsip-prinsip dasar yang sangat relevan dalam mengatasi masalah hate speech, khususnya dalam konteks Indonesia yang multikultural. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan tentang penghormatan terhadap perbedaan agama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia tanpa memandang latar belakang. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjaga prinsip penting dalam mencegah pencegahan sosial yang disebabkan oleh hate speech. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang pertama, penyebaran hate speech di Indonesia dapat merusak keharmonisan sosial, memperburuk polarisasi antar kelompok, dan memicu konflik. Untuk mengatasi dampaknya, diperlukan kesadaran masyarakat, regulasi yang lebih ketat, serta kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan media. Yang kedua, Pancasila berperan penting dalam mengatasi hate speech di Indonesia dengan menekankan toleransi, persatuan, dan keadilan sosial untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Yang pertama, edukasi literasi digital, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak hate speech di media sosial. Yang kedua, penegakan hukum, memperkuat regulasi dan tindakan hukum terhadap penyebaran hate speech. Yang ketiga, promosi Pancasila, mengedepankan nilai toleransi dan persatuan dalam kehidupan sosial. Yang keempat, peran media. Media harus aktif mengurangi penyebaran ujaran kebencian. Baik, sekian video pembahasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.